Di video pembelajaran kali ini, Laoshi akan menjelaskan Yufa, tata bahasa di pelajaran 2. Di tata bahasa pelajaran 2, kita akan mempelajari perbedaan neng dan hui. Neng dan hui. Neng ya, sudah kita artikan di pelajaran ini artinya dapat, mampu, juga boleh diartikan bisa, ya. Begitu juga hui artinya bisa. Nah, neng ini dapat atau mampu ini menunjukkan ya sesuatu hal yang dapat dilakukan tanpa harus belajar, ya. Tanpa harus belajar. Nah, sebelum langsung lanjutin, sebenarnya neng dan hui ini masih ada beberapa penjelasan ya untuk penggunaannya, ya. Tapi berhubung kita masih di SD, makanya harus hanya menjelaskan satu kondisi ini saja, ya. Yang kondisi yang lain mungkin akan dijelaskan di kelas lebih lanjut nantinya, ya. Jadi ulangi sekali lagi, neng ya artinya bisa melakukan tanpa harus belajar. Misalnya, 今天他能来, hari ini dia bisa datang, ya. Datang ini kan tidak perlu belajar dulu, ya. Datang ke satu tempat begitu, ya. Nah, sedangkan hui ini adalah bisa melakukan sesuatu karena dia belajar terlebih dahulu. Ya, misalnya, 他会跳芭蕾舞. 跳芭蕾舞 itu menari balet. Ya, orang bisa nari balet tentu dia belajar dulu. Contoh yang lain lagi, misalnya, 哥哥会唱歌. Ya, 哥哥会唱歌, kakak laki-laki bisa bernyanyi. Ya, mau bernyanyi tentu harus belajar dulu. Nah, contoh yang lain ya, yang pakai neng ya tanpa harus belajar. Misalnya, Mama 不能告诉我. Nah, mama tidak dapat atau tidak bisa memberitahu saya. Ya, memberitahu saya begitu nggak perlu belajar dulu. Ya, jadi neng ya kita gunakan untuk sesuatu hal yang tanpa harus belajar, ya. Sedangkan hui yaitu untuk sesuatu ya bisa karena belajar, ya. Bisa sesuatu karena dia belajar. Nah, untuk bentuk kalimat di bawah ini, ya. Bentuk kalimat di bawah ini hanya tambahan, ya. Nanti bentuk kalimat ini akan kita pelajari lebih lanjut lagi di pelajaran 5, ya. Pelajaran 5. Nah, ini neng titik-titik ma, ya. Ma-nya ini kita hilangi, ya. Nengnya menjadi bentuk neng pun neng. Misalnya, ni neng lai ma, ma-nya kita buang. Jadi ni neng pun neng lai. Nah, ma-nya buang, nengnya jadi neng pun neng. Nah, misalnya ini juga 你会唱歌吗? Ma-nya buang. Nah, kita hui-nya ganti jadi hui bu hui. Jadi 你会不会唱歌? Ya, ini akan kita pelajari lebih rinci lagi di pelajaran 5 bentuk kalimat seperti ini, ya. Yang penting di pelajaran ini kita harus bisa membedakan dulu neng dan hui, ya. Jadi diingat neng ya artinya kita bisa tanpa harus belajar terlebih dahulu, sedangkan hui ya bisa karena belajar. Nah, untuk lebih memahami neng dan hui ini, ya coba kita melengkapi kalimat-kalimat berikut, ya. Kita pilih neng atau hui ya untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut. Kita lihat kalimat pertama. 你现在去学校吗? Ayo. Ini pakai neng atau hui. Lihat belakangnya 去学校. Ya, pakai neng atau hui. Jawaban yang tepat adalah neng, ya. 你现在能去学校吗? Kenapa 去学校? Pergi ke satu tempat, ya. Umumnya tidak perlu belajar terlebih dahulu, ya. Apakah kamu sekarang 能去学校 bisa pergi ke sekolah? Nah, kita lihat kalimat kedua. 我的哥哥说汉语. Ini lengkapinya pakai hui atau neng. 说汉语 berbicara bahasa Mandarin. Ya, yang tepat adalah hui, ya. 我的哥哥会说汉语. Kakak laki-laki saya bisa 说汉语 berbicara bahasa Mandarin. Lihat, kalau mau bisa bicara bahasa Mandarin tentu harus belajar dulu, ya. Maka di sini pakai hui.
Titi, hua. Pakai neng atau hui. Jawaban yang tepat adalah hui ya. Titi hui hua masih ingat apa? Menggambar ya, mau menggambar ya, bisa menggambar terus tentu harus belajar terlebih dahulu. Kita lanjut. Ni kau su wo ni wei shen me bu yao ma? Ini pakai neng atau hui. Jawaban yang tepat adalah neng ya, ni neng kau su wo ni wei shen me bu yao ma? Apakah kamu dapat memberitahu saya ni wei shen me bu yao? Kamu mengapa tidak mau? Memberitahu orang ya. Alasan tentu tidak usah belajar terlebih dahulu. Ya, kita lanjut lihat kalimat selanjutnya. 明天我和你一起去动物园. Ini pakai neng atau hui. Yang cocok adalah neng. Ya, 明天我能和你一起去动物园. Ya, lihat 和你一起去动物园. Bersama kamu ya, sama-sama pergi ke Tungwuyan, kebun binatang, pergi ke satu tempat, tentu nggak usah belajar dulu ya. 我的哥哥不打羽毛球. Ini pakai neng atau hui. 正确答案是 yang tepat adalah hui ya. 我的哥哥不会打羽毛球. 打羽毛球 ini adalah bermain bulu tangkis. Ya, main bulu tangkis tentu perlu belajar terlebih dahulu ya. Jadi ini penjelasan mengenai neng dan hui ya. Harus sampaikan kembali ya. Sebenarnya neng dan hui ini penggunaannya ada beberapa kondisi yang lain, tapi mengingat kita masih di tingkat SD, harus hanya menjelaskan salah satu, yaitu neng ya digunakan untuk sesuatu yang tidak perlu belajar terlebih dahulu, sedangkan hui ya untuk bisa sesuatu harus belajar terlebih dahulu. Hari ini Laoshi menjelaskan tata bahasa sampai di sini. 今天老师解释语法到这里. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke Laoshi lewat kolom komentar ya. Silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. 好的，谢谢大家，再见。